Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damia Arina dengan NPM 1903050132 dari Prodi PGSD, berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Pendidikan Pengembangan IPS, yaitu membuat video tentang materi peristiwa kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gaspol. Coba, siapa yang sarapan pagi ini? Saya, Bu. Hebat. Sebelum pembelajaran dimulai, setidaknya kita sarapan terlebih dahulu agar kita lebih semangat dan konsentrasi. Iya, Bu. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Tika. Rapikan pakaian. Buku diletakkan di atas meja. Tas ditaruh di bawah meja. Tangan ke atas. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, tangan dilipat di atas meja. Anak-anakku, sebelum Bu Guru mulai, Ibu presentasi kehadirannya dulu ya. Ya, Bu. Najla, Hadir, Bu. Ayah, Hadir, Bu. Alif, Hadir, Bu. Puput, Hadir, Bu. Tika, Hadir, Bu. Hanum. Tidak hadir, Bu. Kenapa ya? Karena pergi, Bu. Dafa, Tidak hadir, Bu. kenapa ya? Karena sakit, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu punya video untuk menyemangati kalian dalam belajar ya, yaitu lagu 17 Agustus 1945. Yaitu hari apakah itu? Hari kemerdekaan kita. Pada bulan Agustus. Ayo kita berdiri nyanyi bareng-bareng. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sehari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 5, subtema 7 tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia, subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan, dan pembelajaran ketiga. Ibu akan di sini ada penjelasan tentang teks proklamasi. Kalian simak ya. Ya, Bu. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan di rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan wali kota Suworejo dan Dr. Puan. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Pelatih Indra Dingrat memberi aba-aba siap kepada
kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta menjelaskan beberapa peristiwa heroik sebelum menyambut proklamasi. Yang pertama itu ada Aceh. Yang kedua ada Kalimantan. Yang ketiga ada Semarang. Yang keempat ada Sumbawa. Yang kelima ada Surabaya. Yang keenam ada Yogyakarta. Dari keenam peristiwa heroik ini, Ibu akan menjelaskan menjelaskan terjadinya peristiwa tersebut. Yang pertama, Yogyakarta. Yogyakarta adalah perebutan kekuasaan yang dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Para pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel rakyat, kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Selanjutnya adalah peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 9 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan stasi polisi di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan monumen Tugu Muda. Selanjutnya, peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai celana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Selanjutnya adalah peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia adalah API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil ahli kantor-kantor pemerintahan di tempat-tempat yang telah mereka sebut. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Sekarang Ibu bertanya kepada kalian, peristiwa apa yang terjadi pada video yang kalian lihat tadi dan beberapa gambar yang ada di belakang Ibu? Sekarang Ibu tanya kepada Tika. Proklamasi. Ayo tepuk tangannya. Sekarang Ibu tunjuk kepada Najla. Peristiwa kemerdekaan Indonesia melawan Jepang. Ya, boleh sekali Ibu tepuk tangannya. Sekarang Ibu tanya kepada Halim. Apa yang Halim lihat dari video dengan gambar di Ibu terangkan belakang ini? Proklamasi. Hah? Proklamasi. Ya, kita sekali tepuk tangannya. Sekarang kumpul. Macam-macam apa?
arti dari materi hari ini? Soekarno membaca proklamasi. Ya, tepuk tangan semuanya. Pernahkah kamu membaca buku dengan materi ini? Pernah, Bu. Ya, apa manfaatnya jika kita mengetahui peristiwa dari 6 heroik ini? Mendapat pengetahuan tentang macam-macam proklamasi. Ya, pintar sekali. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Iya, Bu. Iya, Bu. Nasib anak-anak, sekarang Ibu minta kalian tulis 2 proklamator kemerdekaan Indonesia secara mandiri. Nanti bisa kalian presentasikan di depan kelas dan dibacakan teman-temannya ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu perwakilan ya untuk membacakan hasil tanggapannya ke depan kelas. Ibu minta kepada Mbak Najila terlebih dahulu. Biografi Bapak Hatta. Dr. Andos Mohatta, populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Adhar di Fort de Club, India Belanda, 12 Agustus 1902, meninggal di Jakarta 14 Maret 1980. Pada umur 77 tahun adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ya, tepuk tangannya untuk Mbak Najila. Sekarang kedua Mbak Aya. Biodata Bapak Soekarno. Bapak Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Riwayat pendidikannya adalah HBS atau Buger Bager School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan studinya di THS atau Teknik Home School. Di Bandung lulus tahun 25 Mei 1926. Beliau mendapatkan gelar macan medium yang sudah diperjuangkan oleh Bapak I.S. Soekarno adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa pendudukan Jepang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Dari materi pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah mengerti apa belum? Mengerti, Bu. Jika kalian sudah mengerti, Ibu akan memberikan 5 soal pilihan ganda, 3 esai. Secara mandiri, tidak boleh menyontek ya. Ya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Udah, Bu. Selesai, Bu. Jika sudah selesai, sekarang kumpulkan ke depan kelas. Ya, Bu.
kasih anak-anak. Sekarang ibu minta kalian untuk oh ya, silakan. Anak-anak tadi kan sampai mana ya? Oh ya, sama dari. Sekarang ibu minta kalian untuk menandai dengan spidol merah dari beberapa provinsi di peta. Sudah, Bang. Ya, silakan ibu. Petanya seperti ini ya, peta Indonesia. Apakah kelihatan? Kelihatan. Sekarang ibu minta untuk kalian menandai peristiwa heroik yang berada di peta Indonesia. Seperti ini ya peta Indonesianya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalian cuma melingkari saja daerah mana sih yang terjadi peristiwa heroik. Ibu minta kepada Mbak Najla untuk maju ke depan. Ya, Bu. Sebutkan nama kotanya ya, Nak. Ya, Bu. Ini mana? Di Aceh, Bu. Oh, di mana? Di Aceh. Kurang keras? Aceh. Ya, terima kasih. Sekarang Mbak Tika, maju ke depan. Sebutkan nama kotanya ya, Nak. Apa namanya? Yogyakarta. Ya, pintar sekali. Selanjutnya Mbak Aya. Ya, Bu. Di kota mana? Di Kota Semarang, Bu. Ya, anak soleha. Selanjutnya Alif. Alif. Ya, Bu. Di kota mana? Apa? Surabaya. Iya, Surabaya. Jenius. Puput. Kota mana? Sumbawa. Sumbawa, Masya Allah. Semuanya pintar ya. Ya, Bu. Setelah selesai menandai peta, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan jawabannya. Sekarang Ibu tunjuk ya siswa secara acak bergiliran untuk mempresentasikan jawabannya. Yaitu Mbak Aya maju ke depan. Ya, Bu. Peristiwa heroik di Semarang. Pada 15 Oktober 1945, pada saat itu pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang pada pasukan TKR saat itu melakukan perlawanan beberapa dengan laskar pejuang lainnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Selanjutnya Mbak Alif. Surabaya yang menjadi ibu kota Jawa Timur disebut juga sebagai kota pahlawan. Peristiwa heroik yang terjadi di Surabaya dalam rangka mendukung peristiwa proklamasi adalah insiden yang terjadi di Hotel Yamato. Tepuk tangan. Kota Kalimantan timbul gerak proklamasi akibatnya tentara proklamasi yang sudah mendarat atas nama sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, contohnya mengibarkan bendera merah putih. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Mbak Tika. Peristiwa heroik di Yogyakarta terjadi pada tanggal 26 September 1945, yaitu ketika para pegawai internasi memisahkan Jepang melakukan aksi mogok kerja. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya terakhir Ayah dan Mbak Tika. Kesimpulan materi hari ini adalah peristiwa heroik yang pertama adalah Aceh, Jogja, Surabaya, Kalimantan, Sumbawa, dan Semarang. Bahwasannya peristiwa tersebut menandakan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan, namun proses pembacaan proklamasi pada tahun 17 Agustus 1945, peristiwa heroik ini dilakukan sebagai tindakan untuk mendukung proklamasi tidak hanya terjadi di satu tempat, melainkan di berbagai daerah.
Selanjutnya Mbak Tika. Kesimpulan materi hari ini adalah tentang teks proklamasi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam pengusaha teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 sampai 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksmi Tadisi Madan Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dari Mohatta dan Achmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno sendiri di ruang depan. Hadir Bu Dia Sayur memiliki Soekarno dan Soeharto. Sukani menyusul akar yang mendatangi teks proklamasi itu adalah Ir Soekarno dan dari Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Terima kasih, sekian teks proklamasi. Tepuk tangan semuanya. Sekarang Ibu bertanya kepada kalian, apa saja hal yang dilakukan dalam menghargai perbedaan tentang kemerdekaan Indonesia yang ada di sekitar kita. Mbak Tika, dibacakan. Bersosialisasi pada lingkungan. Yang kedua, Saya membaca cerita tentang perbedaan keragaman. yang ketiga, Saya Mbak Puput atau Mbak Najila dulu? sudah Puput aja. Yang Puput dulu. Orang tua memberi contoh teladan kepada anaknya seperti bersikap sopan santun ketika bertemu orang tua yang lebih tua dari kita. Iya. Selanjutnya, Saya ya. bangun rasa percaya diri dengan cara melatih untuk mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya, Saya orang tua memberikan karakter kebangsaan untuk memberikan semangat pada anak untuk tumbuhnya nasionalisme pada karakter kebangsaan anak. sekarang Ibu bertanya lagi nih. Hal positif apa yang bisa kalian contohkan kepada Ibu selama pertunjukan 17 Agustus? Terima kasih. Salah. Pertama, lari estafet. Itu kan salah satu contoh dalam rangka pengembangan 17 Agustus. Yang kedua apa? Memasukkan pensil dalam botol. Yang ketiga, Lomba sarung. ya. Yang keempat, Mengambil uang dari semangka. kelima, Mengambil uang dari tepung. Tarik keenam, Tarik tambang. tali tambang. Ketujuh, Pecahin. pecair. Kedelapan, Makan kerupuk. makan kerupuk. 9, Estafet karet. hah? Estafet karet. Estafet karet. 10. Estafet air. Sudah, tepuk tangan semuanya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini ya anak-anak. Ya, Bu. Bahwasanya sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang terbebas dari penjajahan. Nasib bangsa sekarang terletak di tangan bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan yang telah kita raih bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan diraih dengan perjuangan yang panjang. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Tidak. Akhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan PR yang akan dikerjakan minggu depan, yaitu kalian bertanya kepada orang tua kalian, kegiatan apa yang untuk menceritakan pengalaman tentang proklamasi kemerdekaan. Minggu depan kita bahas bareng-bareng ya anak-anak. Ya, Bu. Sebelum kita pulang, sekarang bereskan dulu meja dan kursi, buku dimasukkan ke tasnya. Ya, Bu. Aku Ulang lagi Ibu, ya pelajaran Ibu sudahi. Sekarang kalian masukin dulu bukunya ke dalam tas ya. Ya, Bu.
terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Rapikan pakaian kalian, tangan di atas, sikap berdoa, mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada materi Anak SD. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.